Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hal itu disampaikan peneliti utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei nasional berbasis simulasi surat suara nasional pada 23 November, 1 Desember 2023. Yang bisa saya sampaikan adalah belum terjadi situasi yang memungkinkan Pilpres, 1 putaran seperti yang diklaim oleh beberapa lembaga survei, katanya dalam jumpa pers daring di Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2023. Menurut Burhan, hasil survei memperlihatkan belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh 50% plus 1 suara, sehingga Pilpres 2024 perlu dilangsungkan 2 putaran untuk mendapatkan pemenang. Simpulan tersebut belum beranjak dari hasil survei sebelumnya pada bulan lalu. Burhan menjabarkan survei terbaru memperlihatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan 45,8%, naik dari 39,7% pada periode survei sebelumnya. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh dukungan 25,6%, turun dari 30,0% pada periode survei sebelumnya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh dukungan 22,8%, turun dari 24,4% pada periode survei sebelumnya. Suara Prabowo Gibran belum mencapai 50% plus. Jadi, pemilih undecided tinggal 5,8% kalau dibagi secara proporsional, itu suara undecided tidak lantas membuat Prabowo Gibran unggul 1 putaran, kata Burhan. Nah, ini 3 nama capres. Polanya tidak berubah. Mas Anies dengan Mas Ganjar dalam selisih margin of error. Kita sebenarnya tidak tahu nih ya, siapa yang unggul antara kedua nama ini. Karena perbedaan Mas Ganjar dengan Anies, meskipun Mas Ganjar sedikit di atas Mas Anies, tetapi margin of error kami 1.200, total size untuk agregat nasional artinya sekitar 2,9% plus minus. Tetapi perolehan suara Mas Ganjar dan Mas Anies selisihnya signifikan dibanding suara Pak Prabowo, sekitar 44,9%. Nah, ini data trennya. Jadi data trennya menunjukkan terjadi saling salib ya, antara 3 nama. Bahkan di akhir tahun 2022 sebenarnya Pak Prabowo sudah memasuki senjakala elektoral ya. Elektabilitasnya disalib per Februari 2022 oleh Mas Anies. Kemudian Mas Anies performanya cukup ketat di saat itu melawan Mas Ganjar yang masih berada di peringkat pertama, terutama sejak April 2022. Ya, bahkan saat itu mungkin banyak orang yang memprediksi pemilu 2024 hanya akan melibatkan Ganjar versus Anies karena Pak Prabowo menurun elektabilitasnya hingga awal 2023. Tapi terjadi kejadian luar biasa, ya. Suara Pak Prabowo tiba-tiba meningkat lagi, terutama per Juni. Ya. Sepertinya Pak Prabowo berhasil memanfaatkan kekecewaan basis pendukung Mas Ganjar terhadap gagalnya Piala Dunia U20. Ya. Dan saat yang bersama ya, terjadi penurunan luar biasa terhadap dukungan publik terhadap Mas Ganjar, terutama 1 bulan terakhir ya, yang warna merah ini. Nah, Mas Anies sendiri sempat naik survei bulan lalu, memanfaatkan sebagian kecil pendukung Pak Prabowo yang kecewa atas pilihan Pak Prabowo ke Gibran sebagai cawapresnya, tetapi sepertinya tren kenaikan itu tidak berlanjut. Jadi sepertinya ada indikasi basis pendukung lama Pak Prabowo yang kecewa terhadap Pak Prabowo sudah lama mereka hijrah ke Mas Anies, terutama sejak Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga ketika Pak Prabowo memilih Gibran, riak-riak kekecewaan itu tidak maksimal lagi, bisa dimanfaatkan oleh Mas Anies. Sementara Pak Prabowo trennya masih naik. Nah, itu ya kira-kira data per hari ini sampai 1 Desember. Nah, ini simulasi surat suara. Polanya tidak berubah. Ya. Jadi Pak Prabowo Gibran itu sekarang 45,8%. Naik kurang lebih sekitar 5-6% dibanding bulan lalu. Sementara Mas Ganjar turun kurang lebih 4-5% dibanding
bulan lalu. Ya. Kemudian Mas Anies sedikit turun, tetapi kurang lebih stabil. Ya. Jadi pertama dari data ini yang bisa saya sampaikan adalah belum terjadi satu putaran seperti yang diklaim oleh beberapa lembaga survei, karena suara Pak Prabowo Gibran belum mencapai 50% plus. Nah, jadi undecided tinggal 5,8%. Kalau dibagi secara proporsional, itu suara undecided tidak lantas membuat Pak Prabowo unggul satu putaran. Tetapi dari data ini bisa kita katakan bahwa satu putaran bukan hal yang mustahil, tergantung oleh perkembangan beberapa bulan ke depan sampai 14 Februari. Nah, jadi meskipun belum bisa dipastikan bahwa Pak Prabowo Gibran menang satu putaran, tetapi kalau terjadi putaran kedua, hampir bisa dipastikan Pak Prabowo Gibran lolos putaran kedua. Nah, pertanyaannya siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi putaran kedua? Nah, antara Ganjar dengan Anies sepertinya sulit untuk diputuskan secara konklusif karena perbedaan antara Mas Ganjar, Pak Mahfud dengan Anies Mohaimin itu dalam kisaran margin of error. Jadi meskipun suara absolut Mas Ganjar sedikit di atas Mas Anies, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, kalau terjadi runoff, hanya Tuhan dan rumput yang bergoyang yang bisa menjawabnya ya. Kita tunggu aja. Mungkin ada jawabannya di kitab Lauhil Mahfud. Tapi kita nggak punya akses untuk membacanya per hari ini ya. Jadi kita tunggu sampai perkembangan beberapa bulan ke depan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.